Berjumpa lagi dengan channel Klavos Sukacita. Saya akan membagikan bagian firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh-Mu Kudus. Sikapkanlah firman-Mu bagi kami semua, baik hamba yang menyampaikannya dan pemirsa channel Klavos Sukacita di mana saja yang mendengarkannya. Dan bagian firman Tuhan itu memperlengkapi kami, membimbing, mengarahkan kami, meneguhkan dan mengokohkan kami di dalam kami menjalani kehidupan kami di sepanjang tahun 2022 ini. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pertama Tawarik pasal 16 ayat 7 sampai 18, nyanyian puji-pujian Daud. Kemudian pada hari itu juga maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya bagi Yakub menjadi ketetapan, bagi Israel menjadi perjanjian kekal. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah kita semua yang telah membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman di dalam kehidupan setiap hari. Dari bacaan kita pertama Tawarik pasal 16 ayat 7 sampai 18 diberikan tema nyanyikanlah syukur bagi Tuhan. Nyanyikanlah syukur bagi Tuhan. Pemirsa channel Klavos Sukacita, isi dari kitab pertama Tawarik dimulai dengan menampilkan daftar silsilah dari orang-orang Israel, dimulai dari Adam hingga suku-suku Israel pada masa raja-raja, beserta beberapa daftar dengan topik tertentu, seperti daftar kepemilikan kota oleh orang-orang Lewi dan daftar penyanyi dalam rumah Tuhan. Setelah riwayat singkat mengenai akhir hidup Saul, kitab ini kemudian menceritakan pencapaian-pencapaian dan keberhasilan-keberhasilan pada masa pemerintahan Raja Daud, dimulai dari waktu ia naik takhta hingga ketika ia mangkat atau meninggal. Kitab Tawarik sebagian besar berisi riwayat-riwayat yang telah dituliskan dalam kitab Samuel dan Raja-Raja. Namun di dalam kitab Tawarik, riwayat-riwayat tersebut diceritakan dari sudut pandang yang lain. Sejarah kerajaan Israel dalam kitab Tawarik ditulis dengan 2 maksud utama. Penulis ingin menunjukkan bahwa sekalipun kerajaan Israel dan Yehuda ditimpa kemalangan, tetapi Allah masih memegang janjinya kepada bangsa itu dan melaksanakan rencananya untuk umatnya melalui orang-orang yang tinggal di Yudea. Penulis kitab menekankan hal itu dengan menunjukkan hal-hal besar yang telah dicapai oleh Daud dan Salomo, serta pembaruan-pembaruan yang diusahakan oleh Yosafat, Hizkia, dan Yosia, juga karena masih ada orang-orang yang tetap setia menyembah Allah. Penulis menguraikan asal mula upacara ibadat di Bait Allah di Yerusalem, terutama mengenai susunan jabatan imam dan orang-orang Lewi yang bertugas dalam upacara-upacara ibadat itu. Sekalipun Bait Allah yang di Yerusalem itu dibangun oleh Salomo, tetapi di dalam kitab Tawarik, Daud dikemukakan sebagai pendiri yang sesungguhnya dari Bait Allah itu dan upacara-upacara ibadatnya. Dari pembacaan awal kita, Daud dalam sebuah ungkapan syukur oleh karena tabut perjanjian Allah dipindahkan ke Yerusalem, maka ia pun menyanyikan nyanyian syukur dan puji-pujiannya kepada Allah. Ia meminta kepada Asaf bin Berekia bin Simea, adalah seorang ahli musik keturunan suku Lewi dari Bani Gersom pada zaman Raja Daud. Dia pun juga dimintakan oleh Daud
untuk pertama kalinya menyanyi bersama dengan saudara-saudara sepuaknya, bersyukur dan memuji Tuhan atas segala kebesaran dan kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan Daud dan bangsa Israel. Sehingga walaupun Daud diburu oleh Saul, walaupun Daud mengalami berbagai tantangan-tantangan, bahkan juga persoalan-persoalan di dalam dia hendak ada dalam sebuah kepemimpinan untuk memimpin bangsa Israel, tetapi Allah tidak pernah membiarkan dia berjalan sendiri. Allah selalu membimbing dia, Allah selalu menjaga dia, Allah selalu menghentar dia, sehingga dalam setiap kesabarannya, dalam kesetiaannya kepada Tuhan, Allah menyediakan apa yang menjadi kepunyaan yang telah disediakan oleh Allah bagi Daud. Oleh karena itu, Daud menaikkan syukurnya, terlebih lagi ketika tabut perjanjian itu harus dibawa dan diletakkan di daerah Yerusalem. Sukacita Daud semakin melimpah sebab di situ juga adalah pusat pemerintahan kerajaan Israel. Dan dengan adanya tabut perjanjian Allah di situ semakin mengokohkan kerajaan Israel, semakin mengokohkan Daud di dalam kepemimpinannya, semakin membuat Daud merasa yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan Israel dan bahkan juga tidak pernah meninggalkan Daud sebagai pemimpin bangsa Israel. Karena itu dia menceritakan di dalam nyanyiannya ini bagaimana perbuatan Allah yang besar dan dahsyat dengan membawa Israel keluar daripada tanah Mesir, menceritakan tentang nenek moyang bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan membawa mereka sampai pada masuk tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Allah kepada Israel. Daud juga menceritakan kepada setiap orang melalui puji-pujian yang dinyanyikan oleh Asaf, betapa Tuhan dalam keperkasaannya tidak pernah meninggalkan dia. Dan Tuhan selalu mengingat, Tuhan selalu melakukan perbuatan-perbuatan ajaib dan mujizat-mujizat, tapi juga penghukuman yang dilakukannya kepada setiap orang yang tidak setia kepadanya. Artinya bahwa sekalipun Israel dikasihinya, tetapi juga Allah tidak membiarkan sebuah kesalahan itu juga menjadi bagian di dalam kehidupan Israel. Allah melihat setiap orang yang setia akan mendapatkan berkat, dan setiap orang yang tidak taat, orang fasik, orang yang tidak takut akan Tuhan, penghukuman Allah turun atas kehidupan mereka. Artinya bahwa Allah adalah Allah yang setia dan adil di dalam setiap keputusannya. Pemirsa channel Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, tema kita nyanyikanlah syukur bagi Tuhan adalah nyanyian yang diungkapkan oleh Daud dalam sukacitanya, tapi juga yang kita nyanyikan di hari ini atas segala penjagaan dan penyertaan Tuhan 22 hari lamanya di tahun 2022 ini. Tuhan menjaga kita, Tuhan memelihara kita, Tuhan memberikan kekuatan bagi kita, Tuhan juga memberikan penghiburan dan pertolongan yang selalu datang tepat pada waktunya dalam kehidupan kita. Tidak pernah Ia mengingat-ingat akan kesalahan kita ketika kita minta ampun kepadanya. Dan karena begitu besar kasih-Nya, maka patutlah bagi setiap orang yang percaya kepadanya untuk menyanyikan syukur bagi Tuhan. Menaikkan syukur bukan saja karena kita berada dalam keadaan baik-baik, bukan saja karena kita sedang dipenuhi dengan banyak uang, atau kita sedang ada di dalam keadaan sehat saja lalu kita menaikkan syukur, tetapi juga mau mengingatkan kepada kita menaikkan syukur dalam situasi hidup apapun, dalam keadaan susah, dalam keadaan sedang ada dalam kesakitan, dalam keadaan kesedihan, kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Sebab dengan menaikkan syukur itu tanda bahwa kita hanya bergantung sepenuhnya kepada Allah. Daud menyatakan itu di dalam kehidupannya. Di tengah-tengah kejayaannya sebagai seorang raja, tidak pernah dia meninggalkan Tuhan. Dia selalu bergantung kepada Tuhan. Dalam situasi hidup apapun, ketika ia dihukum Tuhan sekalipun, ia menaikkan syukur. Sebab itu artinya Allah mengingat akan dia. Demikian juga dengan kita. Jika kita pun ada di dalam berbagai tekanan, persoalan dan masalah, naikkanlah syukur. Sebab itu artinya bahwa Allah mengingat akan kita. Dan dengan mengingat akan kita, Dia mendidik kita, Dia mengajar kita, Dia membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kokoh dan kuat, yang taat dan yang takut akan Tuhan. Karena itu, nyanyikanlah syukur bagi Tuhan dalam situasi hidup apapun yang kita alami. Yakinlah bahwa Allah akan senantiasa memegang tangan kita melewati setiap hari-hari hidup yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tetapi kalau kita bersyukur dalam segala hal dan setiap saat, kekuatannya selalu datang tepat
pada waktunya di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu di hari ini. Teguh kokohkanlah kami di dalam kami menapaki hari-hari kehidupan kami, supaya kami tidak terlena dengan segala kenikmatan dunia ini, sehingga kami lupa untuk bersandar kepada Tuhan, apalagi bersyukur kepada Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan memberkati setiap orang yang terhubung dengan channel Kelapo Sukacita, di mana saja mereka berada. Kasih setia dan rahmat Tuhan yang tak pernah berkesudahan akan terus menjaga, mengawal, memimpin, menuntun, menguatkan, meneguhkan, dan mengokohkan iman percaya setiap anak-anak Tuhan yang setia, taat, dan takut akan Tuhan. Tetapi juga Tuhan Allah memberkati tim Kelapo Sukacita, para pelayan dan juga kru di dalam terus memberitakan Injil Yesus Kristus dalam situasi hidup apapun. Pertolongan Tuhan yang senantiasa memperlengkapi setiap hamba-hambamu dan para kru, sehingga pelayanan ini tetap berjalan sampai di hari ini, dan yang kami yakini akan tetap terus memberitakan Injil Yesus Kristus sampai Tuhan datang yang kedua kali, akan tetap mengokohkan setiap hamba-hamba Tuhan, tapi juga para kru untuk komitmen di dalam pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di doa dan ungkapan syukur kami, demi Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.